teman-teman semua. Halo. Kenapa ketawa? Oke, balik lagi sama kita di di podcast RBT bareng gua Bita. Arif sama tim ini. Nah, jadi kita sekarang ini ingin menjelaskan tentang cinta, tapi cintanya itu berdasarkan keilmuan komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, gue mau nanya dulu, definisi cinta menurut kalian itu tuh apa? Kalau menurut gue ya, Iya. kalau menurut gue itu cinta itu biasanya tuh antara dua orang nih punya kayak saling. Ada yang lebih dari dua orang juga sih. Oh ada ya, aduh kalau gitu bahaya nggak sih? Tapi secara garis besarnya ya, kalau menurut gue itu cinta itu pasti terjadi antara dua orang ya. Mereka saling sayang, saling peduli, punya keintiman. Terus juga biasanya mereka tuh ngebahas topik-topik tuh yang intim-intim gitu. Contohnya intimnya gimana sih, Bit? Intimnya tuh ya kayak ya misalkan kayak tentang mungkin masalah gerakan. Ya, maksudnya Gerakannya apa ya? mereka jalan bareng, Oh itu kan gitu. gerak. Oh gitu ya. Tapi kalau menurut Timi nih, intim dalam suatu hubungan tuh biasanya gimana sih, Mi? Lebih ke arah seksual gak sih? Mending kita daripada semakin jauh ya dengan keintiman ini, mending kita langsung aja masuk ke ciri-ciri atau karakteristik dari cinta nggak sih? Nah, karakteristik cinta itu kan ada 6. Nah, apa aja sih, Bit? Kalau dari gue yang pertama itu ada eros. Jadi eros tuh sebenarnya konsepnya tuh kayak misalkan gini nih, kita contoh antara kita bertiga aja ya. Misal gue nih, Oh, jadi kita mau bertiga nih? oh boleh. Si goblok. Jadi contohnya misalkan gue pacaran nih sama lo. Terus kita tuh pacaran pasti kalau di awal tuh masih yang gemes-gemes, yang sparknya tuh masih ada. Ya kan? Cuman semakin berjalannya waktu, gue tuh ngerasa kayak spark antara gue dan lo tuh udah gak ada. Dan gue tuh butuh itu, gue butuh sparknya. Jadi karena gue udah merasa, gue udah gak ada sparknya sama lo, gue pengen pindah aja ke Timi. Jadi gue memulai relationship yang baru sama Timi. Walaupun sebenarnya kita tuh gak ada masalah apa-apa di hubungan kita. Cuman gue butuh sparknya. Jadi gue lari ke Timi. Nanti kalau misalkan gue udah gak merasa ada sparks lagi sama Timi, ya gue pindah ke orang lain. Gitu sih kalau eros menurut gue. Kalau yang nomor 2 dari gue itu ada ludus. Jadi lu tau gak sih kayak game-game masa-masa kita SMA, kayak misalkan nih cowok-cowok nih satu tongkrongan bilang ada cewek cantik nih, terus bilang siapa yang bisa macarin dia, gue kasih dia 5 juta. Pernah nggak? Taruhan itu. Iya, jadi mereka itu dapetin si pasangan ini atau si cewek ini atau si cowok ini, target ini tuh bukan karena pure cinta. Kalau dari Timi, apa yang lo tahu tentang karakteristik cinta? Gue sih ada 2 ya. Yang satu ada storage sama satu lagi pragma ya. Kalau storage itu tuh jadi hubungan itu kita lebih stabil. Seandainya ada 2 individu yang pacaran, itu mereka tuh saling percaya. Oke. Nggak neko-neko lah ibaratnya. Intinya gitu. komitmen lah ya. Iya, ada komitmen di antara mereka berdua itu gitu. Terus apalagi itu, Mi? Nah, kalau storage itu biasanya tuh cintanya tuh dari pertemanan lah gitu. Oke, jadi dari teman, tongkrongan gitu kali ya. Betul. Oke. Kita berteman dari kecil mungkin. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu faktor dari tipe storage ini gitu. Gitu. Oke, kita sekarang ngomongin yang pragma deh. Oke, yang pragma tuh apa tuh? Pragma tuh sifat cintanya tuh lebih praktis. Praktisnya tuh gimana tuh kalau boleh tahu? Praktisnya tuh lebih kayak Gimana? Bisa dibawa kemana-mana gitu? Waduh, bisa dimasukin banyak orang dong. Apa gimana? Praktisnya gimana nih? Praktisnya tuh lebih ke lu butuh, gue juga butuh gitu. Oke. Dan contohnya misalkan kita sebagai businessman, businesswoman, itu kita mempunyai jabatan yang sama dan kita merasa kalau misalkan kita punya hubungan itu ya bisa jalan dengan sesuai apa ya ritmenya lah gitu. Oke, jadi pragma itu lebih ke mereka tuh ya praktis dan secara nggak langsung tuh tradisional juga gitu. Oke. Mereka tuh lebih ngelihat finansial lah gitu, keuangan. Oke. Jadi realistis ya. Oke. Gitu. Dan jadi kayak lo kaya gue mau gitu. Ya kurang lebih gitu. Oh gitu. Itu dari lo. Betul dari gue. Kalau dari Bapak Arif, bagaimana tuh Pak? Gue akan menjelaskan 2 yang terakhir, yaitu yang pertama ada mania, tapi mania di sini bukan mania kayak Bita ya. Maksudnya gimana tuh? Bukan mania, Bita kan mania banget gitu loh. Jadi mania di sini adalah dalam artian seorang pasangannya itu ingin lebih ke arah ingin menguasai dan
mendominasi gitu. Mendominasi yang gimana tuh? dalam artian posesif lah gitu kan. Jadi Oh. mendominasinya itu bukan hanya dalam ranjang ya, Bit. Aduh. Jadi itu dalam segala aspek kehidupannya gitu loh. Jadi kayak dia pengen tahu dia circle seperti apa, Oh, oke. seperti apa, Hmm. teman-temannya siapa aja gitu loh. Lebih ya menguasai, mendominasi gitu lah. Kayak gitu. even kalau Posesif cewek, gitu. iya kayak cewek lo mau keluar terus mau pakai baju apa tuh harus ditentuin sama si cowok ini. Gitu. Iya, kayak kamu jangan keluar, jangan nggak pakai baju gitu kan. Iya, Nggak ada. boleh kan. Kayaknya ada yang lo juga nggak sih kebetulan? Iya, ntar masuk angin. Oh, masuk angin dong ya? Oh, masuk angin. Bisa juga masuk yang lain. Terus lanjut yang Nah. terakhir apa tuh? Yang terakhir itu ada agape. Agape itu seorang pasangan ini dia tuh rela apa ya jatuhnya, kalau untuk definisi sekarang sebenarnya masuknya mungkin kategorinya adalah bucin ya. Jadi dia bisa ngebela-belain apapun untuk pasangannya dari segi mungkin materi, waktu, tenaga. Kayak mungkin kita sering ngeliat juga kan di sosial media ada yang cowok-cowok rela jor-joran ngasih barang-barang hedon, abis itu kayak put their girls on top of the list gitu loh, kayak melebihi Dirinya maknya, sendiri juga iya, kan. melebihi keluarga dan diri sendiri gitu loh kan, kayak udahlah pokoknya apapun buat Cewek gua. cewek gua Ceweknya. gitu loh, padahal emaknya hidupnya seadanya kan durhaka. Parah banget tuh. Sangat tidak. Oke, tadi kita udah ngejelasin tentang apa itu cinta. Habis itu 6 jenis karakteristiknya berdasarkan keilmuan komunikasi interpersonal. Dan juga kita juga ada sharing-sharing tentang pengalaman pribadi juga. Semoga sih itu bisa membantu kalian untuk kayak, oh jadi ini nih yang dimaksud gitu. Oke, nah jadi sekian aja. Gua Arif. Gua Bita, Buat ini. sampai jumpa di video RBT selanjutnya. Dadah!